aja tuh Pak, dia bilang siap-siap. Gak ada bapak sih, dia lagi tidur, ngising, lagi ngising. DM nongol juga. Ini orang waras gak sih? Orang-orangannya lu toglo, bocah laka polae, das minus, das keruak, untuk ompong. Guys, kali ini kita mau ngebahas apa nih? KDM maning, laka bosennya soalnya bapak kayak gebrakannya guys. Maksud saya nggak ada bosennya, soalnya bapak itu banyak gebrakannya. Tengok guys, yang pertama itu ada KDM bersihkan sampah pasar Ciwastra. Di mana? Datang dengan segudang laporan, Kang Dedi menyusuri sudut pasar Ciwastra di Kota Bandung. Di situ, dia melihat tumpukan sampah yang sudah menggunung dan berpotensi mendatangkan penyakit. Padahal setiap pedagang di pasar ini selalu diminta buat iuran. Tapi pengelola seolah-olah nggak peduli dengan adanya tumpukan sampah ini. Akhirnya, KDM merancang sebuah inovasi agar warga sekitar pasar disiapkan tempat pengelolaan sampah. Dengan anggaran yang cukup, tentunya ini akan mengurangi sejumlah besar sampah yang ada. Sementara tumpukan sampah ini akan KDM bereskan bersama Dinas Kebersihan untuk dimasukkan di tempat pembuangan sampah yang seharusnya. Ngeri kali. Oh no. Sebentar guys, kalian tengok guys. Itu sampah sampai menggunung kayak gitu, ini bukan di TPA. Bukan, ini di pasar. What? Terus warga setempat, pejabat setempat, dinas kebersihan setempat, ente pada kemana aja itu sampai menggunung kayak gitu? Masa harus bapak yang turun juga? Alamak, gregetan kalau lihat begini. Lihat guys, anjir. Ngeri. Sampah yang seberapa tahun, Bu? Iya. Tapi Ibu bayar iuran sampah, Pak? Bayar Bayar, berapa Ibu bayar? 70 per bulan. Per bulan, sama iuran jongkok. 7 iuran sampah tetap bayar, tapi di pasar loh itu. Waduh. Yang mulai siapa ya? Om, apa yang ngurus sampahnya? Bukan Pak, DLH Kota. Ya bukan, artinya kan Bapak yang ngurusnya. Nah, pengurus pasar bayar iuran sampah nggak? Pedagang bayar 500. Bayar. Sampahnya dibuang kemana? Belum. Dari warga. Warganya warga mana saja? Dua kecamatan Rancasari sama kecamatan. Kesini buangnya. Yang bagus itu di setiap kelurahan bikin sistem pengelolaan sampahnya sendiri-sendiri. Segede Kota Bandung kalau sampahnya dibuang ke TPA mah kuaten. Kecuali nanti sudah ada pembantu bersih sampah. Ya. Jadi warga juga harus kreatif. Jangan senengnya aja. Jadi gini, warga di kota ini micen runtah sering. Ayah runtah di mah nambung. Hah? Ya, dua-duanya kurang optimal. Rakyatnya kagak sadar, pengelolanya tidak optimal. Dua-duanya. Jadi nanti gini Pak, kita ada sistem pengelolaan sampahnya sehari 5 ton. Di sini besarnya berapa ton? Ya ton. Udah doi pasang 5. Saya mah di 5 cuma 1,5 miliar. Bisa kan juga butuh. Kalau dipasang 5 titik sistem pengelolaan itu kan nanti ngelahirin briket. Tinggal briketnya. Jadi kemana itu banyak yang butuh. Berarti dengan 1,5 miliar tidak udah beresin problem yang besar. Nggak usah lagi dibuang ke TPA. Hilang angkutan, hilang BBM. Iya. Pasar kayak itu bener kah? Lihat tahap sekarang gini aja. Tahap sekarang kan kita bersihkan dulu nih. Tahap sekarang bersihkan dulu. Nah, tahap berikutnya mesin dipasang. Siap. Berapa ya? Siap. Jadi selesai. Gitu. Udah bisa diangkut kan? Ke Sarimukti dulu. Sarimukti berarti Bu Ya, pasar itu diangkut ya. aja dulu. Tinggal setelah itu pasang alat. Set dah. Buset dah. Untuk warga sekitaran pasar, tolong warga-warga setempat itu agar menjaga kebersihan masing-masing. Di tiap RT RW itu ada petugasnya dan dibuang ke tempat yang semestinya, bukan di tempat kayak gini. Ini bukan TPA, pada dibuang ke sini. Parah banget beneran. Kesadaran bener Bapak Dedi bilang, kesadaran masyarakatnya dulu. Sama pengurus tempatnya. Sama semuanya. Kita ngurus pasaran bener sih teh. Siap. Ngerakeun itu kudu halus.
Siap Pak, siap. Dibenahi nanti. Benahi pasar tar. Benahi kalau Papa udah itu datang. asuh. Siap. Siap. UMD Pak. Siap. Hah? Siap. Ulah mengutang Waduh, ukur kira. kedua yang renovasi nah. Waduh kira siap-siap. Ada bapak aja tuh Pak, dia bilang siap-siap. Gak ada bapak sih, lagi tidur, ngising, lagi ngising. Ngising kalau nggak ada bapak dia ngising Pak. Bisanya. Ada bapak bilang siap. Jangan sok militeran lah. Siap. Unta dipungut, air untana tadi diangkut, siapa? Begitu ditanya sampah itu mah Siap, kewajiban siap. DLH aja. Dari 2 kecamatan ini Pak. Ya udah yang sekarang yang buang sampah ke sini kelurahannya mana aja. Di kelurahannya pasang alat, nggak boleh lagi buang sampah ke sini. Ngeri loh. Sampai menggunung gitu loh. Sampai bapak dateng loh. Parah banget sih ini. KDM disamakan dengan wah gak beres nih. Jam. KTM. Jam. Nah. Jadilah manusia. Ya. KTM kamu jadi manusia ya. Biar bisa memanusiakan manusia. Akhirnya KDM datang juga, nongol nih KDM. KDM nongol juga. Ini orang waras gak sih? Di rumahnya kayaknya dia nggak punya tetangga, nggak punya temen. Terus kayak di rumah kosong, barangnya nggak ada barang-barang. Orang atau bukan? No. KDM nongol juga tuh. Pak Sugeng yang baik hati, saya paham Bapak berasal dari Kebumen, baru pindah ke Sidomulih Pangandaran tahun 2025. Oke. Perpisahan dengan istri adalah hal yang terberat dalam hidup. Tapi sebagai seorang laki-laki, Bapak harus bisa melewati itu. Saya paham Bapak mengekspresikan seluruh kemarahan dan kekecewaan pada lembur pakuan pada saya secara personal. Tetapi saya tidak akan marah pada Bapak. Saya ingin membantu menyelesaikan problem Bapak. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melalui Rumah Sakit Cisarua yang merupakan rumah sakit Provinsi Jawa Barat sudah berkomunikasi dengan pimpinan kecamatan dan rencana akan menyebut Bapak ke rumah kalau diizinkan oleh keluarganya. Semoga Sakit dengan apa nanti ya? dirawat di Cisarua, Bapak bisa kembali hidup dengan tenang, menatap masa depan penuh harapan. Salam hormat untuk Bapak dan keluarga. Sakit jiwa kali ente ya. Sakit jiwa itu. Orang Kalimantan Timur bilang KDM penipu. What? Ada bahaya. Kayak apa lagi nih? Ini untuk mengusir burung di lembur pakan di padinya. Mulai bagus apa enggak gini ngusir burung, Pak? Nah, orang-orangannya nanti kayak gini. Nah. Orang-orangannya elu toglo bocah laka polae iraku wong kurang seon ente sing laka polae laka otake krowak ndase kudu di kantemi matai kah jotosi kah enak bilangnya urus dikit ku awakku kayak ngomongan sawah tek. Mudahan nyampe Pak Didi Mulyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak yang baik hati, saya tahu alamat Bapak di Kalimantan Timur. Sikat, Dan Pak. Bapak itu masalahnya tertipu oleh video call AI dengan menggunakan suara saya. Wah dasar lu mainnya kurang jauh nggak bisa bedain mana AI mana itu malah bapak yang disalahin lu orang-orangan sawah bulan ini ngalas bae bodoh. Dan saya sudah menyampaikan berulang-ulang hati-hati terhadap penipuan. Selanjutnya ketika Bapak marah saya mengatakan saya adalah penipu, bagi saya tidak ada masalah. Saya dituduh apapun, dibuat brand apapun oleh siapapun. Yang penting saya akan tetap berbuat sekemampuan saya terhadap sesama manusia, berbuat cinta, kasih, sesuai dengan tugas dan fungsi saya.
baik saya sebagai gubernur maupun saya sebagai warga masyarakat biasa. Untuk itu, nanti tim saya akan mencoba menghubungi Bapak tentang penipuan yang Bapak alami. Saya tahu Bapak katanya membayar uang tebusan. Saya nggak tahu tebusannya berapa, tapi informasinya Bapak tertipu 2 kali. Satu, harus bayar uang tebusan karena mendapat hadiah 200.000. Yang kedua, Bapak mendapat informasi lagi, mendapat pekerjaan di Jakarta, dan kemudian Bapak tertipu lagi. Setelah datang ke Jakarta, pekerjaannya tidak ada. Tetapi apapun masalahnya, sekemampuan saya akan bantu menyelesaikan. Meskipun Bapak warga Kalimantan Timur, tetapi untuk siapapun nanti tidak boleh tertipu lagi. Yang akibatnya tertipunya sama AI, marahnya sama saya. Iya, orang kurang seon. Toglo. Contoh penipuan mengatasnamakan KDM nih. Saya tutup dulu, Tem. Assalamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh. Undian berhadiah dari saya, Deddy Mulyadi. Di sini kamu harus wajib menyelesaikan biaya pengaktifan undian berhadiahnya, tapi di sini kamu tenang saja, untuk biaya yang akan kamu keluarkan itu akan dikembalikan bersama hadiahnya, dan untuk semua total hadiahnya yang akan kamu terima yaitu 100.305. Di sini saya tanyakan kembali kepada kamu, apakah kamu bersedia atau tidak untuk menyelesaikan biaya pengaktifan? Waalaikumsalam. Dari daerah mana? Pak Banten. Kamu dari daerah mana? Nama kamu siapa? Ini saya mau bilang sebenarnya hadiahnya itu nggak segitu. Tadi diundi, kamu nggak nonton, kamu udah menang 50 juta ya. Iya, oke. Mudah-mudahan bisa bantu keluarga ya. Iya. Nanti insya Allah saya langsung transfer buat bantu keluarga. Siap. Ya Allah. Iya, Bapak Aing. Bener-bener ya. Saya akan kirimkan ke kamu surat tanda pengaktifan hadiahnya. Iya. Tolong dibaca. Iya. Assalamualaikum, Sampurasun. Bagi siapa saja yang menemukan video Parah ini, tuh. saya mengadakan Tuh. program tebus motor murah cukup. Kalian tebus di harga 400.000 saja. Ini semuanya penipuan yang mengatasnamakan Bapak Deddy Mulyadi. Jadi kita tuh harus cerdas, guys. Mana AI, mana bukan. Dan Bapak tidak pernah menyelenggarakan giveaway atau apapun gitu loh. Kalaupun ada, itu mungkin langsung dari channelnya, bukan dari VT-VT begini, guys. Penipuan atau telepon. Surat-surat lengkap ini real ya, pembayarannya langsung ke admin saya. Klik tombol WhatsApp di bawah postingan ini untuk tebus motornya. KDM memang selalu bikin gerah gubernur lain, emang. 1000 tahun gua hidup di Indonesia, astagfirullahaladzim, udah kayak Fir'aun gua. Maksud gua, selama gua hidup di Indonesia, gua nggak pernah yang namanya nemuin pejabat sekelas gubernur nemu rakyatnya yang kecelakaan, dia mau turun tangan, bahkan nolongin sampai ke pengobatannya semua ditanggung. Itu karena Bapak menjalankan tugas fungsinya sebagai gubernur dari hati, bro. Bukan dari otak-otak kotor. Dari hati. Dari hati. Makanya kalau lihat orang kecelakaan di jalan, kalau ada orang lagi minggul apa, mau bekerja keras, Bapak berhenti. Begitu, bosku. Selama ini gue nggak pernah sih ngelihat gubernur yang seperti KDM ini. Gue sangat respect banget sih sama dia ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu contoh buat gubernur-gubernur lain ya. Kalau melihat warganya ada yang kecelakaan, ada yang kesusahan, jangan tutup mata, jangan tutup kuping. Nanti buta beneran, nanti budek beneran. Ya. Biarin. Lihat contoh nih KDM ya. Mobilnya ya. Udah nelfon rumah sakit. Berhenti. Berhenti loh. Gubernur lain ada yang kecelakaan. Ada apa itu, Pir? Oh, itu Pak. Ada insiden Pak di jalan Pak. Oh. Lagian dia nggak ngebut aja, mungkin nggak pakai helm ya itu, atau gimana? Ya mungkin Pak. Tetep aja jalan tuh, ya kan? Bapak, ada apa di depan? Nggak tahu Pak, rame-rame Pak. Coba berhenti dulu. Wah, itu kayaknya kecelakaan Pak. Turun itu. Nggak kayak lainnya. Ada keder tatot tonot.
tonot, tonot. Jalan tuh. Oh, beli Pak. Ini bekal nanti ke dokter ini. Enggak apa-apa, itu malu aja. Ada ambulan apa? Ada lukanya patah. Udah ditelepon. Udah jalan. Kita ambulan udah telepon tuh lagi di jalan. Lama enggak? Pakai mobil kita aja, bil kita aja. Ayo, bil kita aja. Angkat aja. Bisa. Kakinya patah kakinya. Yang kanan. Diangkat gini aja. Sok. Pakai mobil kita aja. Mau ada ambulan, Pak? Kelamaan nggak? Pakai mobil kita aja, udah mobil kita. Kenapa? Karena Bapak melihat situasi di situ udah. Ini soal nyawa, bro. Nggak bisa ditunda-tunda. Nggak bisa ditunda-tunda. Tuh, respect sama Bapak. Pak, bantu Pak, angkat. Diangkat. Bisa, ke sini Pak. Dilurusin kakinya, lurusin. Nah, di situ seorang. Kamu seorang. Kamu ikut sini. Seorang. Nah, bisa. Oh, ini bisa. Kamu turun dulu. Nah, itu, sok. Men, lurusin men. Kakinya lurusin. Baik dulu, balik. Nah, nanti ke depan aja. Rumah sakit mana? Maaf. Bi. Ini kawal ini. Kawal. Bi. Kawal. Tuh. Rumah sakit. Sampai nggak pakai sandal. Sampai turunnya kagak pakai sandal, Bapak. Ya Allah. Nggak pakai sandal, Bos. Nggak pakai sandal. Ya sok saya enak dulu. Sebentar guys. Ini bener sih kata abang tadi. Dalam 1000 tahun saya hidup, waduh. Dalam sejarah saya mengenal gubernur di seluruh Indonesia. Selama saya hidup, saya lahiran 1983 guys. Baru kali ini saya melihat secara langsung ada bapak pejabat sekelas gubernur itu mau berhenti dan nganter. Yang selama ini kita tengok itu ada ya kendaraan lewat gitu loh. Ayo pak. Itu masyarakat biasa. Ini sekelas gubernur. Dia mau nganter sampai ke rumah sakitnya sampai diurus. Bapak sehat selalu. Panjang umur senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Keren banget. Bagian pendaftarannya di mana? Bisa dibantu. Daftarin aja pertama Bapak. Ada namanya. Namanya siapa? Ini Elmir Wibisana Karisma, Pak. Nah, itu paling parah ya. Tungguin aja sampai keluarganya datang, Ren. Nanti urusin. Alamak, kasihan orang stres akut. Apalagi nih? Rakyat atau anak-anak pejabat? Aduh, coro, mercon, tembelek, lantung, apa maning, tilit, kermi, cacing laut, wiro, wong-wongan sawah, ndas minus, ndas kerowak, untuk ompong, kandemi, jotos, aduh, kekucedan kirikin kia. Iki editornya ini guys, ngirimin muka kayak tembelek lantung. Tahu tembelek lantung? Tembelek lantung kalian buka googling saja sudah tembelek lantung. Nggak ada yang plus guys, minus ini. Rai minus beneran. Rai minus wis. Pejabat, anak bapak aing teh, jangan GR, ya. Kalian sebenarnya dibenci oleh masyarakat yang menjadi korbannya. Cocot ira mambu tek, cocot ira mambu jing, cocot ira mambu nyuk, bentak sang kamera, mambu beneran, batang wiro KBC. Belum lagi rumah-rumah di Bekasi, di Kerawang. Dia busur seenaknya sekarang jadi gelandangan. Salah satu penyebab utama sindrom megalomonia yang terjadi kepada Dodi Permana ini adalah biasanya ini secara umum disebabkan oleh kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Baik itu kegagalan dalam karir, kegagalan dalam bercinta atau berpasangan, atau kegagalan dalam berumah tangga. Hal ini tentunya dapat memicu adanya sindrom megalomonia. Dan juga hal yang paling umum biasanya salah satu bagian dari megalomonia adalah skizofrenia ya. Ini juga salah satu gangguan kejiwaan. Gejala semacam ini dapat dilihat oleh mental dia yang tidak stabil dan cenderung pemarah.
dan juga menganggap bahwa orang lain itu salah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang lain sebaik apapun itu tetap akan disalahkan oleh orang yang memiliki sindrom megalomania tersebut. Alamak, ngeri kali. Itu segitu sudah. Pokoknya saya respect banget deh sama Bapak Gubernur karena saya menjadi saksi Bapak Gubernur itu seperti apa di balik layar kaca atau di balik kamera gitu guys. Dia orangnya is the best. Puasanya rajin, ibadahnya rajin. Bangga saya pernah dekat sama Bapak dan sampai sekarang masih kalau ketemu masih salim tangan, dan Bapak pernah manggil saya juga di antara sela-sela kesibukan Bapak menyapa-nyapa masyarakat. Very fair. Alhamdulillah. Bangga saya dekat sama Bapak. Sehat selalu Bapak, dan untuk kalian semua para penonton juga sehat selalu, karirnya bertambah, jodohnya ada, apalagi ya, panjang umur, perjalanannya lancar, berkah rezekinya semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, sama like celoteh videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.